Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat Beruang Madu Institute dimanapun berada. Pada sore hari ini kita kembali hadir dalam acara diskusi ringan, ngobrol santai sore dalam program Learning and Growth. Dan tema kita pada hari ini adalah terkait tentang organisasi. Kita akan mengenal tentang satu bagian penting yang ada di dalam organisasi yang mungkin tidak semua mengetahui atau tidak semua memahami betapa pentingnya bagian ini, yaitu terkait tentang protokoler dan kehumasan dan bagaimana perannya bagi citra organisasi. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita bergabung atau sebelum narasumber yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita nanti akan membersamai saya dalam diskusi ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Ikan hiu makan tomat, sambelnya dibikin pecel lele. Semoga sahabat BMI selalu sehat, bisa gabung dalam diskusi Minggu sore. Ya, boleh beri aplausnya dulu di tempatnya masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan bersama kita untuk ngobrol tentang eh, keorganisasian, yang ini sangat penting banget ya. Kita khususnya pengurus atau pengelola sebuah organisasi, komunitas, atau bahkan yang berada dalam sebuah lembaga atau institusi. Ya, tidak hanya swasta tetapi juga mungkin instansi pemerintahan gitu ya. Nah, insya Allah beliau adalah Bapak Hendratno Eko Putro dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Saya akan mengajak bergabung dulu Pak Eko untuk membersamai saya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Belum, Alhamdulillah. Pak Eko sehat ya Pak Eko ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas Pak Eko? Jelas-jelas, Bang Dodo. Alhamdulillah. Suara Pak Eko juga sangat jelas sekali dan insya Allah kita akan mulai ngobrol nih Pak Eko ya. Mohon izin Baik, teman-teman sekalian, saya akan sedikit memperkenalkan Bapak Hendratno Eko Putro yang pada sore hari ini akan ngobrol bareng saya terkait tentang keorganisasian. Nama lengkap beliau Hendratno Eko Putro, biasa dipanggil Pak Eko, atau mungkin ada juga yang manggil Bang Eko. Beliau saat ini aktif sebagai praktisi kehumasan, dan beliau juga aktif sebagai Communication Officer di PT Pertamina Hulu Mahakam, dan tentunya dengan segudang pengalaman dan ilmu yang beliau miliki akan berbagi bersama kita pada sore hari ini. Baik, Pak Eko, sebagai pertanyaan awal di dalam diskusi kita pada sore hari ini, kita mengetahui ya bahwa yang namanya organisasi, kemudian komunitas, lembaga, atau bahkan institusi pemerintahan sekalipun, pasti mereka semua itu memiliki alasan kenapa dibentuk gitu ya, dan memiliki peran. Kemudian mereka juga memiliki yang namanya stakeholder atau para pemangku kepentingan atas alasan mereka itu dibentuk gitu. Jadi ada yang memiliki kepentingan dari keberadaan mereka. Nah, di sisi lain kita juga mengenal tuh ada satu istilah yang cukup ngetren ya, namanya pencitraan gitu ya, yang seringkali diasumsi atau dipersepsikan negatif gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, sebenarnya apakah penting gitu ya melakukan yang namanya pencitraan ini bagi organisasi tadi, dan apa sih relevansinya dengan peran yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut? Silakan Pak Eko. baik Bang Dodo. Terima kasih juga semua rekan-rekan yang sudah hadir. Ini bincang santai tapi pertanyaannya berat ya. Oh. Iya, jadi kita masuk dulu ke kaitan dengan bahwa kehumasan ya. Kehumasan itu memang sesuatu yang
dalam era sekarang itu menjadi suatu yang sangat penting ya, urgen sekali. Sama kemudian juga mengapa dia menjadi penting, karena dalam era digital seperti sekarang ini, maka peran mereka ya, dalam rangka menjaga reputasi, image, dan juga apa namanya interaksi antara organisasi itu dengan orang-orang yang ya kira-kira yang memfollow lah. Kalau kayak Instagram gini kan, kita bicara tentang kayak misalnya Beruang Madu Institute punya institusi, maka kecepatan, kevaliditasan, kemudian bagaimana kemudian memberikan informasi yang benar, itu juga kerja-kerja humas di era digital, jadi sangat penting. Kalau di masa lalu mungkin humas itu ya seperti biasa kita pahami terlalu sempit maknanya ya, hanya sekedar membuat press release, kemudian mengundang wartawan, membagikan press release. Tapi kemudian dalam era digital seperti sekarang ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan kalau tadi kita bicara tentang bagaimana pencitraan, sebenarnya kalau dari teori branding itu mengatakan bahwa apa ya, brand itu dapat hidup tanpa bisnis ya, tetapi bisnis tidak dapat hidup tanpa branding. Artinya bahwa organisasi itu bisa hidup ya, tidak bisa hidup organisasi itu tanpa branding. Tetapi bagaimana kemudian pencitraan itu menjadi sesuatu yang penting, branding itu menjadi sesuatu yang penting, dan dia akan mampu menghidupkan sebuah organisasi. Kalau lebih pentingnya lagi, kita sebut bahwa brand itu adalah apa yang tiap hari kita lakukan, itu branding sebenarnya. Jadi kalau secara pribadi kita memposting sesuatu di media sosial kita, di akun kita, dan orang akan menilai bahwa branding kita sedang menciptakan branding pada diri kita. Jadi kalau ada organisasi kemudian punya akun media sosial ya, kalau kita sempit bicara tentang media sosial, kemudian apa yang dia posting, apa yang dia sampaikan, itu bagaimana dia membranding dirinya, bagaimana dia membranding organisasi itu. Nah, jadi kita juga seperti itu, apa yang kita posting, apa yang kita sampaikan, apa perilaku kita setiap hari, itu menjadi branding buat diri kita, citra buat diri kita. Organisasi juga seperti itu. Nah, jadi satu hal yang penting. Jadi nggak bisa terlepas ya, nggak bisa terlepas kegiatan kehumasan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Memang kan kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa kalau media sosial organisasi atau media sosial pribadi milik kita itu kan hak kita. Itu jadi hak kita, padahal kan kadang-kadang kita itu terkait dengan afiliasi di mana kita berada, di mana kita berorganisasi, di mana kita bekerja, di mana kita bertempat tinggal, di mana ada keluarga kita, dan seterusnya. Nah, kaitan-kaitan seperti itu yang juga harus kita perhatikan sebagai pribadi dalam sisi kehumasan. Kalau organisasi memang kan nanti bisa lebih jauh lagi ya, bisa lebih cepat berkembang. Tetapi secara pribadi kita akan mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita posting, apa yang kita tulis dalam keseharian kita di media sosial itu adalah citra kita. Itu adalah branding kita. Kalau kita suka marah-marah, ya itu branding kita. Kalau kita suka menyanyi, itulah branding kita. Orang akan melihat apa yang ada di media sosial kita. Jadi ya branding itu seperti itu. Jadi nggak perlu kita melakukan. Jadi memang satu hal yang penting ya pencitraan itu, karena apa ya? Jadi nikmat buat kita kadang-kadang. Jadi apa tujuan apa yang mau kita buat ya? Tujuan dari organisasi, tujuan hidup kita itu kadang-kadang memang tercermin secara tidak sadar dari apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di media-media sosial kita. Nah, humas dari organisasi itu juga jadi satu hal yang penting. Bagaimana kemudian kerja-kerja organisasi itu ditopang oleh semua orang-orang yang berada di organisasi itu. Jadi organisasi itu bukan hanya bekerja-kerja humas dalam membangun citra, tapi semua orang yang terlibat dalam organisasi itu menjadi sesuatu yang penting. Setiap kita adalah humas dan setiap kita punya hak tanggung jawab untuk menjaga reputasi organisasi yang kita punya. Ya mungkin itu ya. Nanti mungkin bisa siap. hal yang tambahkan. Oke. Dari perspektif praktisi kehumasan ya Pak Eko tadi ya, bahwa ternyata memang yang namanya pencitraan itu sebenarnya tidak hanya berlaku ketika tampil di media sosial yang dilalah ketika kita melakukan sesuatu di depan publik akhirnya terbentuk suatu citra.
Tapi ternyata tadi dari penjelasan Pak Eko menunjukkan bahwa yang namanya pencitraan itu ya semua yang kita lakukan gitu ya. Jadi betul-betul apa yang dilakukan oleh organisasi itu, kemudian keseharian atau rutinitas yang dilakukan itu adalah bagian dari membangun citra secara tidak langsung gitu ya Pak Eko ya. Siap-siap. Nah, yang kedua nih Pak Eko, terkait dengan tema kita pada hari ini ya. Kenapa kita angkat tema pada hari ini tentang protokoler dan kehumasan? Karena kami melihat bahwa di beberapa atau bahkan hampir semua organisasi, lembaga, institusi yang dia sudah besar dan profesional gitu ya, mereka itu mengatur gitu kedua hal ini, yaitu tentang protokoler gitu ya dan kehumasan. Nah, sebenarnya kenapa sih harus diatur gitu ya? Terus yang kedua, ini apa namanya? Sebenarnya apa yang dilakukan gitu di bidang protokoler dan kehumasan ini? Mungkin Pak Eko bisa berbagi bersama kita. Iya, baik. Kalau bicara tentang protokol yang kita pahami ya, kalau protokol yang kita pahami itu kan kalau kenegaraan itu di undang-undang, ada undang-undang itu undang-undang nomor 9 tahun 2010 itu tentang keprotokolan ya. Kemudian juga ada undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu yang mengatur tentang pemasangan bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan juga tentang lambang negara. Nah, itu secara resmi. Tapi itu lebih memang cenderung kepada pelaksanaan kenegaraan. Ya, tapi protokol itu juga tidak hanya sifatnya langsung saklek seperti itu, dia juga bisa sifatnya fleksibel. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini pandemi, maka tentu fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan itu dan protokol itu juga tentu akan berdampak ya, akan berdampak. Nah, kenapa dia jadi penting? Sebenarnya kan kalau bahasa dalam definisi singkat itu sebenarnya tata cara, kan protokol itu tata cara atau aturan lah, seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin kegiatan, mau bikin event seperti itu, maka memang harus punya aturan, tata cara yang pelaksanaannya agar menempatkan orang yang hadir atau pejabat yang hadir itu sesuai dengan posisinya. Gitu. Jangan sampai kemudian kita ada kesalahan. Ya, jadi karena pejabat-pejabat itu diatur dalam undang-undang. Ya, dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya kita organisasi punya acara, jadi kita juga harus jangan sampai kemudian memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti apa tata laksananya, itu juga harus diatur. Jadi kita harus pahamin itu. Kemudian pemasangan bendera seperti apa, besarnya bendera. Kemudian kalau ada bendera organisasi, dia berada di sebelah mana. Kalau misalnya tamu, dia berada duduk di sebelah mana. Kemudian tuan rumah duduk di sebelah mana. Ini diatur. Ya, jadi tidak bisa sembarangan. Itu kaitan dengan protokoler ya. Kalau kita misalnya membuat suatu kegiatan, tapi memang itu harus sering latihan dan juga harus sering baca-baca aturan biar kita memahami semua kaitan dengan. Jadi nggak salah begitu ya, nggak salah ya, karena nanti reputasi kita juga terpengaruh dengan kondisi kita tidak profesional dalam melaksanakan tata cara itu. Nah, kemudian dalam kehumasan, dalam kondisi tadi saya katakan bahwa memang kadang-kadang ada organisasi yang memang masih bergaya lama ya, bergaya lama. Jadi kalau padahal dalam dunia sekarang itu kan semua informasi itu cepat. Yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penguasa itu adalah berbohong ya. Tidak boleh berbohong. Kalau dia harus menyampaikan apa adanya, fakta dan data, tapi dengan bahasa-bahasa yang memang tidak vulgar. Tapi dilarang berbohong. Karena kalau dalam kondisi sekarang media sosial cepat sekali penyebarannya, ya, sehingga terjadi sesuatu dalam waktu hitungan detik saja sudah orang bisa merekam di tempat kejadian itu dan memviralkan. Tapi kemudian humas di sebuah organisasi yang terlibat misalnya dalam kejadian itu kemudian mengatakan bahwa itu bukan anggota saya, bukan masih kita selidiki kejadiannya. Nah, yang kadang-kadang seperti itu membuat kita menjadi orang tidak percaya lagi dengan reputasi kita. Ya. Jadi bagaimana kecepatan kita ya memberikan tanggapan yang cepat, tapi juga tetap valid, ya, tidak berbohong. Jadi kalau misalnya
gimana kondisi organisasi sehat atau tidak, ya kita mengatakan bahwa kalau misalnya memang tidak sehat, kita akan mengatakan bahwa ya memang ini perlu dievaluasi, ada beberapa hal yang ingin kita melakukan perbaikannya, seperti itulah. Jadi dengan bahasa-bahasa yang tidak berbohong, tetapi menyampaikan dengan yang benar. Nah, kalau itu kita pelajari dengan baik, misalnya dengan bicara tentang sebuah kegiatan, kita bikin protokol yang baik, kemudian bagaimana kemudian kita berperan yang benar sebagai seorang humas, ya kita paham aturan dan standarnya, maka mudah-mudahan yang organisasi itu bisa berkembang dengan baik. Tentu saja dia juga apa ya, maksudnya ya tadi itu tidak boleh berbohong, kemudian terus menjaga hubungan, ya menjaga hubungan, ya tadi itu stakeholder, ya menjaga hubungan dengan stakeholdernya itu jadi hal yang penting. Kalau kita pedagang, maka kita stakeholder kita adalah customer atau distributor, itu kita jaga, kita harus percayain. Kalau kita di pendidikan, maka customer kita adalah orang tua murid, dinas pendidikan, pengawas pendidikan, itu juga harus kita perhatikan. Sehingga keluhan-keluhan, misalnya kalau kita institusi pendidikan, kalau keluhan orang tua murid, ya tetap kita harus cepat tanggapi, jangan sampai kemudian melebar kemana-mana gitu. Atau bahkan mereka membuat asumsi sendiri. Ya. Humas harus cepat menjawab, karena mungkin ketika humas menjawabnya 1 minggu kemudian, di medsos itu sudah ribuan persepsi terhadap organisasi itu. Itu yang membuat kita menjadi sulit menangkal persepsi yang berkembang di masyarakat. Itu mungkin. Oke, luar biasa. Dari penjelasan Pak Eko ini menjadi terang benderang ya, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh protokoler itu, kemudian kehumasan, yang artinya memang perlu sinergi ya antara dua bidang ini untuk menciptakan sebuah profesionalisme sebuah lembaga gitu ya Pak Eko ya. Luar biasa. Baik, sahabat Beruang Madu Institute yang bergabung, mungkin nanti bisa menyampaikan pertanyaan atau kesan-kesannya di kolom chat, nanti insya Allah akan kami bacakan. Baik, terakhir nih Pak Eko, jadi terkait dengan tema pada sore hari ini ya, jadi tadi kan kita dijelaskan tentang bahwa ternyata protokoler ini adalah mungkin kalau kita sebut SOP kali ya, SOP atau tata cara dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang sifatnya teknis ya Pak Eko ya. Tadi disebutkan contoh bagaimana mengatur tamu, kemudian bagaimana terkait dengan pemasangan bendera gitu ya, yang ternyata ini diatur di dalam sebuah undang-undang. Nanti mungkin bisa diulangin lagi Pak Eko undang-undangnya ya tadi ya yang disebutkan. Tadi sudah sempat saya sambil nyatet, cuman tadi terlewat nih Pak Eko. Nah kemudian terkait dengan kehumasan tadi bagaimana kita menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan aktivitas keorganisasian kita, kemudian sampai menjawab respon pihak luar terhadap aktivitas kita itu gitu ya. Artinya kalau misalnya ada keluhan kita harus segera merespon. Tadi prinsip-prinsipnya pun juga sudah dijelaskan bahwa kehumasan itu harus jujur, tidak boleh bohong, tetapi dalam penyampaiannya pun juga dengan standar komunikasi yang baik gitu. Nah, berkaitan dengan ini semua tadi, protokol, kemudian kehumasan, sebagai ini nih, dari perspektif praktisi kehumasan, Pak Eko ada nggak tips nih bagi organisasi, khususnya organisasi pemula gitu ya? Misalnya Beruang Madu Institute, ini kan lembaga pemula lah ya, yang baru mencoba untuk berkiprah gitu. Nah, bagaimana tips agar organisasi pemula selain bisa eksis gitu ya, selain bisa eksis juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sebuah entitas yang selalu relevan. Iya. Baik. Ya, Bang Dodo. Yang tadi kait undang-undang, yang pertama itu tentang keprotokolan itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010. Itu nanti ada PP atau peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2018 ya. Itu PP itu mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Nah, tentang bendera, tentang bahasa, lagu kebangsaan dan lambang negara itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
Ya, jadi nggak Oke, bisa ini sembarangan tuh kita. iya betul-betul. Ini organisasi ini harus tahu ini bener ya, Ya, ya. aturan-aturan ini. Bisa Oke, dilihat lah. siap. Nah, kalau misalnya ada organisasi baru tadi kalau dikatakan contohnya seperti Beruang Madu Institute ingin berkembang, tentu ini sudah bagus ya. Kalau saya lihat stalking IG Beruang Madu Institute kan jelas tuh. Yang pertama memang harus jelas jenis kelaminnya harus jelas. Organisasi ini apa sih sebenarnya organisasi apa? Itu harus jelas dulu pertama. Tapi kalau saya lihat bahwa organisasi ini bagaimana kalau saya perhatikan kan banyak diskusi ya, diskusi materi-materinya, tema-temanya juga menarik. Artinya memang ini harus bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana kemudian teknis-teknis tertentu ya, teknis-teknis tentu dia bisa menarik follower yang cukup banyak. Ya. Kalau memang kondisinya offline bisa itu bisa dilakukan dalam darat ya, dalam pertemuan-pertemuan yang langsung tatap muka. Cuma memang kondisi seperti ini agak sulit ya. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan apa ya? Kalau saya bicaranya itu tadi tuh, kalau sudah jelas jenis kelaminnya, kemudian apa yang kita lakukan, kita posting tadi itu. Kalau saya katakan itu bagian dari pencitraan kita. Nah, Oke. jenis kelaminnya jelas, tujuannya jelas mau ngapain. Nah, sekarang cara kita mencapai tujuan itu juga harus kita program. Kita harus bikin program, oke. Sampai ada kalau kita bicara, kalau kita sering stalking beberapa Instagram ya, saya lupa namanya itu, ada salah seorang fotografer di luar negeri itu, fotografer itu jelas tuh, dia posting itu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu udah libur. Jadi Senin dia posting satu kali, sampai Jumat dia posting setiap hari satu kali. Dan temanya macam-macam tuh. Nanti hari Senin dia bicara tentang tema keluarga, misalnya seperti itu. Nanti hari Selasa dia bicara tentang tema hasil jepretan fotografi dia. Hari ketiga tentang diri dia, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Jadi setiap hari itu tidak lepas dia posting, ya, bagian dari bentuk pencitraan dia, dan temanya jelas. Temanya jelas. Jadi nggak bingung gitu. Kalau saya punya teman tuh bikin calon YouTuber baru itu, yang namanya Mang Denny itu, sering saya lihat. Nah, ini jenis kelaminnya masih belum jelas tuh. Ini saya beri saran, kalau mau tuh jelas. Kalau dia mau nyanyi, ya nyanyi lah yang benar. Kalau dia mau cover yang benar. Atau dia mau jualan makanan, mau kuliner gitu misalnya. Jadi karena YouTuber itu nanti dilihat bagaimana konsistensi apa yang dia tampilkan. Gitu. Kalau misalnya menjadi YouTuber. Tapi ya seperti itu. Jadi ya harus jelas gitu. Nah, kalau Beruang Madu itu misalnya, kalau mau temanya tema diskusi, ya postingnya tema-tema diskusi. Bagus juga hasilnya diskusi bisa disampaikan, bahkan kemudian misalnya ada dalam sepekan itu kan setiap satu pekan ada diskusi. Dan satu pekan berikutnya itu mungkin resume dari beberapa rincian itu dibuat narasi, dibuat poster digital, quote-quote pertanyaan dari penanya atau dari narasumber yang penting itu bisa ditampilkan selama seminggu. Jadi orang terbangun ini. Iya. Minggu berikutnya lagi dengan tema baru. Satu minggu berikutnya ini penjelasan hasil pembahasan tema sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu kalau konsisten, insya Allah itu akan membangun reputasi yang bagus, sehingga juga follower juga bisa jadi banyak, dan orang akan lihat, oh ini konsistensinya jelas. Ya. Oke. Jadi, seperti itu. Wah, mantap sekali nih, Kalau Pak Eko. Ini kadang bingung kan, kita mau posting apa sih, gitu. Nah, ini jadi sebenarnya kalau membangun pencitraan itu, apa yang kita posting itu adalah bagaimana kita membangun diri kita. Kalau awal-awal dulu saya punya media sosial itu, saya makan di mana saya posting, saya nongkrong di mana saya posting, tapi lama-lama saya tidak melakukan itu. Akhirnya lama-lama saya berubah. Jadi saya juga terus mencari kira-kira apa yang pas membuat orang mengenal saya seperti itu. Nah, itu yang sedang saya ya terus belajar lah, terus belajar. Mantap. Itu sama dengan prinsipnya BMI, Pak Eko. Jadi belajar sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hidup. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah dari diskusi kali ini banyak sekali ya pencerahan yang disampaikan terkait tentang
tema pada sore ini yang ternyata memang penting banget gitu ya, penting sekali gitu. Karena kita kan ingin menjadi sebuah entitas yang selalu relevan ya Pak Eko ya. Artinya relevan ini Ya. ya selalu memberikan kebermanfaatan gitu kan ya. Kebaikan-kebaikannya dirasakan oleh orang banyak, dan ketika kebaikan itu terus mengalir, ini menjadi sebuah apa ya, sebuah eh, kebaikan yang insya Allah ini akan menjadi, bisa dibilang, sejarah yang positif gitu. Nah, dari penjelasan Pak Eko tadi kita juga mendapatkan ini ya, banyak hal, terutama yang terakhir tadi, tips-tips bagaimana organisasi pemula supaya bisa eksis, dan tadi banyak sekali hal yang disampaikan ya. Salah satunya yang pertama, mungkin tadi istilahnya Pak Eko tuh jenis kelamin, atau ini apa sih, organisasi apa itu harus jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, Iya. tujuannya pun juga harus jelas, arahnya kemana, bahkan untuk mencapainya pun caranya pun juga harus jelas. Artinya ada program-program yang disusun secara terjadwal, dan tema jelas, dan harus konsisten gitu ya, agar pemirsa atau follower nggak bingung, mungkin maksudnya ya Pak Eko ya. Jadi biar apa namanya, kebutuhan akan follower itu terpenuhi, karena dia tahu oh ini organisasi ini adalah Iya. organisasi namanya untuk, misalnya contoh BMI diskusi terkait dengan tema-tema yang penting atau dibutuhkan gitu ya. Nah, tadi ada satu saran yang sepertinya ini sangat bagus, mudah-mudahan nanti bisa kita eksekusi, yaitu bagaimana kita nanti bisa meresum hasil diskusi setiap pekannya di dalam bentuk poster digital ini. Saran yang sangat baik sekali Pak Eko, terima kasih banyak. Dan tidak terasa waktu kita ini tinggal 25 menit lagi nih Pak Eko. Iya, Uh, iya, iya. kita lihat sepertinya alhamdulillah pemirsanya juga sangat apa namanya, sangat antusias. Tadi saya hitung kira-kira ada 30-an orang yang bergabung, dan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman bisa di posting di kolom chat ya, terkait dengan bagaimana sih urgensi atau pentingnya protokol dan kehumasan bagi organisasi, khususnya nih teman-teman yang ngurusin sebuah komunitas, lembaga, atau bahkan mungkin yang berada di institusi pemerintahan. Seperti saya, Pak Eko, saya berada di institusi pemerintahan. Jadi ada di salah satu institusi pemerintah pusat, Pak Eko, di Iya, iya, apa iya. namanya, Direktorat Jenderal Pajak ya, di bawah Kementerian Keuangan RI. Dan memang sangat penting banget ya terkait dengan kehumasan ini bagi kami, karena ini menjadi semacam kayak apa ya, etalase gitu ya, etalase sebuah Betul. organisasi untuk menyampaikan ke publik kita itu apa, dan kita itu uh, punya peran apa gitu ya. Ini sangat penting sekali. Iya, 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 iya. Nah, Pak Eko, ada Ya. pendengar kita yang bertanya di Mm-mm. akun min.86, izin bertanya terkait kalau bagian humas atur janji dengan lembaga resmi baik pemerintah atau calon klien pakai jalur khusus, ini ada tanda petiknya ya, atau kenalan orang dalam untuk audiensi, apakah akan berpengaruh pada citra dari lembaga tersebut? Nah, jadi kalau ada bagian humas yang atur janji dengan lembaga resmi, atau eh, apa namanya, pakai jalur khusus gitu ya, karena ada kenalan orang dalam, ini kira-kira menurut Pak Eko bagaimana? Iya. eh, Ya, secara formalitas memang kan asas formal itu kita minta kan biasanya pakai surat ya, lembaga itu. Tetapi kalau kemudian kita punya kenalan orang dekat ya, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang sifatnya haram ya, bukan sesuatu yang sifatnya tidak boleh, boleh saja. Malah justru itu mempermudah. Justru kan sebenarnya humas itu kerjanya adalah bagaimana kemudian memangkas birokrasi dan juga mempermudah bagaimana apa ya, hubungan relationship antara lembaga kita dengan lembaga yang lain itu menjadi sesuatu yang erat gitu. Hmm. Yang tidak boleh itu adalah menyuap gitu ya kan. Misalnya kita mau Hmm. apa, mau
orang dalam itu dalam artian membantu kita untuk meng-approach, mempercepat, nggak ada salahnya. Tapi kemudian kalau kita memberikan suap, mengasih sesuatu agar lembaga kita didahulukan daripada lembaga yang lain, itu yang tidak boleh dari itu. Ya, itu yang tidak benar. Tapi asas-asas kalau kita kenal, misalnya kalau kita mau ketemu Pak Wali Kota dan kemudian kita kenal baik dengan ajudannya, kita minta tolong, itu sah-sah aja. Yang nggak boleh itu kalau kita mau menjanjikan sesuatu, misalnya temukan saya dengan Wali Kota, jika berhasil akan saya berikan sesuatu, nah itu yang nggak benar. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi berhubungan secara profesional tanpa ada embel-embel tertentu, ada sesuatu hal yang tertentu, ada atau sifat tanda kutip tadi itu. Orang dalam iya, tapi kalau orang dalam tanda kutip ada sesuatu, dia dapat keuntungan, orang dalam dapat keuntungan dari apa yang kita lakukan, kita upayakan, itu yang tidak benar. Ya, itu yang tidak benar. Ya, itu sih Bang Dodo kira-kira. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang terakhir tadi cukup ini juga ya Pak Eko ya, kita harus pahami juga ya kondisi yang terjadi di di sekitar kita ini kan banyak kepentingan ya memang ya, sehingga akhirnya ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memuluskan kepentingan kita itu. Tapi tadi dari penjelasan Pak Eko bahwa dalam rangka untuk mempererat atau memperkuat hubungan profesional antar lembaga, itu sah-sah saja asalkan tidak ada praktik suap menyuap gitu ya ketika memuluskannya gitu. Nah ini yang tidak dibenarkan ya, bahkan memang ada ketentuannya tuh, kalau di kita itu ada ketentuan terkait dengan larangan menerima gratifikasi, itu salah satu yang sudah sudah diantisipasi oleh pemerintah agar tidak ada yang namanya itu tadi suap menyuap, korupsi kolusi dan nepotisme. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak Eko dari akun Friska Arini. Apakah memberikan souvenir atau gift boleh diberikan kepada stakeholder? Nah ini dalam hal misalnya ada lembaga punya customer, dia ngasih souvenir tuh Pak Eko. Kan kayaknya ini satu hal yang lumrah kayaknya ya. Nah ini menurut Pak Eko gimana? Biasanya ada institusi atau organisasi itu punya aturan tersendiri kaitan dengan peraturan-peraturan kode etik itu ya, kode etik perusahaan. Mereka punya peraturan tertentu dan besaran souvenirnya itu juga biasanya ditetapkan. Mungkin batasan maksimal itu tidak lebih dari 500.000 gitu atau 1 juta. Saya nggak tahu kalau di ASN itu mungkin punya aturan yang sama juga. Besaran souvenir itu mungkin entah 500.000 atau 1 juta. Kalau misalnya sudah tidak normal souvenir, tapi misalnya satu buah Kijang Innova seperti itu, nah itu pasti sudah menyimpang ya seperti itu. Jadi komit dan tetap perhatikan aturan yang ada di institusi atau perusahaannya masing-masing atau di organisasinya masing-masing, dan kemudian taati protokol itu. Ya, protokol itu kan bukan hanya sekedar bagaimana pelaksanaan, tetapi tata cara, aturan-aturan yang ada organisasi itu dipatuhi, ya insya Allah kita juga bisa akan berjalan dengan baik. Ya, jadi besaran souvenir itu tergantung masing-masing aturan perusahaan. Tapi saya pikir ya nggak lebih dari 1 juta ya, atau 500 atau 1 juta, atau misalnya juga kalaupun 1 juta tapi misalnya jadi logam emas gitu nggak tahu lah bagaimana aturan. Ya tergantung aturannya. Atau kemudian juga kaitannya apakah nanti pemberian souvenir itu berefek kepada ada hal-hal lain di belakang itu, ya itu juga perlu kita kalkulasi lah. Biasanya kita lebih punya insting, humas itu harus punya insting. Kira-kira ini kalau kita kasih ini punya efek nggak? Kalau kita tidak kasih punya efek nggak, seperti itu? Atau cukup dengan makan saja? Atau souvenir kira-kira tidak bisa digadaikan gitu. Jadi kalau misalnya mau kita souvenir mahal tetapi sifatnya kan jadi cindera mata, kayak karpet misalnya, tikar Kaltim misalnya, tikar Kalimantan, itu nilainya mungkin mahal tapi kan dia tidak akan digadaikan, tidak akan dijual seperti itu. Nah tapi nilainya misalnya 1 gram emas itu jadi souvenir bisa, tapi harganya 1 jutaan sekarang misalnya kan.
tapi nanti dia berefek, dia bisa dijual, bisa digadaikan. Nah, itu kalkulasi seperti itu yang memang harus kita pahami, dan kaitan kembali kepada kode etik perusahaan. Oke, oke. Siap, terima kasih Pak Eko atas pencerahannya terkait dengan pemberian souvenir ya, yang perlu memperhatikan pastinya ketentuan yang berlaku di dalam dalam entitas tersebut ya, yang mengikat entitas tersebut. Kemudian juga memperhatikan kode etik dan perlu mengkalkulasi atau mempertimbangkan efek-efek tentunya efek-efek yang buruk pasti ya, yang bisa jadi terjadi di kemudian hari atas pemberian tersebut. Nah, ini yang kehumasan perlu memiliki sense lebih ya dalam hal ini berarti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Kita lihat lagi, ada nggak ya pertanyaannya? Kayaknya sudah nggak ada lagi. Tapi kira-kira kalau misalnya teman-teman pemirsa yang bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini ingin menyampaikan kesan, saran, dan pertanyaan, bisa langsung mengetik di kolom chat masing-masing, nanti kita akan bacakan. Baik, alhamdulillah sejauh ini diskusi kita sangat menarik Pak Eko, dan luar biasa tadi penjelasan tentang mulai dari urgensi membangun branding ya, bahwa yang namanya branding ini dalam rangka untuk justru agar organisasi itu punya booster atau penyemangat untuk bergerak dan berperan lebih gitu ya, karena dengan pencitraan ini tentu organisasi itu akan lebih semakin berdaya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan betapa pentingnya mengetahui tentang protokoler, kemudian kehumasan, karena di dalam protokoler ini diatur gitu tata cara, kode etik kita dalam melakukan kegiatan atau aktivitas itu ternyata nggak boleh sembarangan gitu kan ya. Bahkan ketika kita tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan ini, bisa jadi malah mengakibatkan atau menimbulkan permasalahan. Ya kan ya, bisa permasalahan hukum bahkan ya, mungkin bisa sampai ke ranah pidana mungkin ya. Nah, ini tadi berarti sangat penting sekali ya, sangat penting sekali mempelajari atau mengetahui perihal protokoler ini. Nah, kemudian tadi terakhir Pak Eko juga menyampaikan tips-tips bagi organisasi pemula supaya selain bisa eksis, dia juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi organisasi atau lembaga yang selalu relevan dalam menjalankan perannya bagi para stakeholder mereka atau para pemangku kepentingannya. Alhamdulillah luar biasa diskusi kita sore hari ini. Dan sebagai penutup, Pak Eko, adakah mungkin closing statement ya dari diskusi kita Pak pada sore hari ini? Silakan Pak Eko. Iya, jadi pencitraan itu adalah sesuatu hal yang lumrah, yang memang setiap kita memang harus bisa melakukannya. Jadi keseharian kita itu adalah pencitraan diri kita. Jadi brand atau citra itu adalah diri kita, dan semua yang terkait tentang apa yang ada dalam diri kita dan keluarga kita. Ya. Seperti apa citra kita di mata orang, maka seperti itulah kita di keseharian kita. Jadi kalau bilang, oh ada ini pencitraan ini, ya sebenarnya memang itulah yang mau kita tuju, bahwa apa kita di setiap hari kita seperti apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari pencitraan yang kita lakukan. Kalau istilahnya itu branding is everything that you do without exception. Jadi pencitraan itu adalah apa saja yang engkau kerjakan tanpa pengecualian, seperti itu. Jadi mungkin itu, Bang Dodo. Siap. Jadi citranya harus citra positif lah. Iya betul. Dan kalau dipikir-pikir nih Pak Eko, yang bilang pencitraan itu yang memang mereka nggak suka ya sama kita ya. Jadi abaikan aja gitu ya. Jadi abaikan aja kita. Ya, sendiri sedang membangun citra diri gitu. Yang ngomong begitu sedang membangun citra diri. Iya betul. Wah, makin mencerahkan ya. Jadi kita nggak usah takut dibilang pencitraan, sehingga nanti kalau ada yang bilang, pencitraan, kita sudah bisa memetakan, ini hater kita nih gitu ya. Ini yang nggak suka sama kita nih gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko sebagai closing statement yang luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak kepada Pak Hendratno Eko Putro yang
telah Sama-sama. berkenan untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan tulus bersama Beruang Madu Institute. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan, dijelaskan tadi mencerahkan kita semua, dan tentunya ilmu ini akan melahirkan manfaat dan kebaikan yang banyak insya Allah Pak Eko. Karena tayangan kita Amin, ini amin. nanti akan bisa diakses kapanpun, akan kita simpan di rubrik kami di tayangan Instagram, dan insya Allah nanti akan bisa ditonton lagi oleh follower-follower kita yang lainnya. Terima kasih banyak Pak Eko atas kesempatannya. Baik, baik. Semoga selalu sehat, sukses, Amin, insyaallah. berkah, dimudahkan Amin. semua urusan-urusannya, dan selalu dapat memberikan karya yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, Baik. saya akan berpantun lagi. Ikan hiu makan tomat. Tomatnya metik di kebun Bu Juju. Kita dukung dan bentuk SDM kuat untuk Indonesia yang semakin maju. Demikian pantun dari saya sebagai penutup kita Baik, baik. pada sore hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.